STY beri kode temani Indra Syafri di Cina. Fakta menarik hasil drawing Piala Dunia U17 2023. Alasan timnas Indonesia bisa jadi ancaman serius bagi tim raksasa. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bantu skuad Asian Games, STY beri kode temani Indra Syafri di Cina. Kabar baik datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong yang dikabarkan tetap berada di Indonesia dan tidak pulang ke Korea Selatan usai membawa Garuda Muda lolos Piala Asia U23 2024. Sebagaimana diketahui, Sintayong baru saja menjalani kurang lebih sebulan memimpin timnas U23 Indonesia dan timnas Indonesia senior. Terhitung sejak 14 Agustus 2023, Sintayong memimpin timnas U23 Indonesia tampil di dua event, yakni Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sementara untuk agenda timnas Indonesia senior, Sintayong memimpin saat FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Dalam 3 ajang itu, pelatih asal Korea Selatan menorehkan hasil yang baik. Pertama, timnas U23 Indonesia keluar sebagai runner-up Piala AFF U23 2023, padahal PSSI tak memberikan target apapun. Kedua, timnas Indonesia senior menang 2-0 atas Turkmenistan dan pasukan Garuda bakal mengalami kenaikan peringkat FIFA bulan depan. Terakhir, timnas U23 Indonesia memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 usai menang 9-0 atas Taiwan dan 2-0 atas Turkmenistan. Menariknya, meski ajang yang diikuti sudah selesai, Sintayong dikabarkan tidak pulang ke Korea Selatan saat ini. Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional Indonesia, Sumarji. Dijelaskan, Sintayong hanya tengah beristirahat usai menjalani kurang lebih sebulan tanpa henti memimpin timnas di 3 ajang. Coach Sintayong tidak pulang kampung ke Korea Selatan, dia masih ada di sini, kata Sumarji. Terkait hal itu, banyak yang menduga Sintayong turut menyertai timnas U24 Indonesia yang bakal berangkat ke Hangzhou, China untuk ikut Asian Games 2022. Tim ini akan dipimpin Indra Syafri sebagai pelatih kepala. Meski begitu, Sumarji belum bisa memastikan Sintayong ikut ke China atau tidak. Di sisi lain, STY bisa saja ikut ke China seperti saat ia menonton SEA Games 2023 yang lalu di Kamboja untuk mendukung timnas U22 Indonesia yang juga dilatih Indra Syafri. Sintayong pun menunjukkan dukungannya walau ia tengah tak bertugas untuk timnas Indonesia. Fakta menarik hasil drawing Piala Dunia U17 2023. Pertama, berpotensi uji coba kontra timnas Jerman U17. Timnas Indonesia U17 tadinya berpotensi segrup dengan timnas Jerman U17. Sebab keduanya berasal dari konfederasi yang berbeda dan Jerman berada di pot 2. Namun tim dari pot 2 yang terundi bersama timnas Indonesia U17 adalah Ekuador. Oleh karena itu, skuad Hasan Bima Sakti yang akan berangkat ke Jerman untuk melaksanakan TC berpotensi melakoni laga uji coba kontra timnas Jerman U17 seperti yang telah dibocorkan oleh Erick Thohir. Kedua, satu-satunya tim debutan. Timnas Indonesia U17 menjadi satu-satunya tim debutan yang tampil di Piala Dunia U17 2023. Jadi ini akan menjadi kesempatan untuk membuktikan kualitas kepada dunia. Sementara itu, Brasil dan Amerika Serikat menjadi tim paling berpengalaman yang tampil di ajang ini dengan 18 kali berpartisipasi. Di belakang mereka ada Meksiko yang sudah 15 kali lolos. Ketiga, berpeluang lolos babak 16 besar. Piala Dunia U17 2023 menggunakan format 24 tim yang kemudian dipangkas menjadi 16 tim di fase gugur. Setiap juara grup dan runner-up akan lolos langsung, namun ada tempat untuk 4 tim peringkat ketiga terbaik. Timnas Indonesia U17 punya kans untuk lolos dengan menyasar 4 poin berdasarkan hasil drawing Piala Dunia U17 2023.
Itu tentunya bukan perkara yang mudah, namun timnas Indonesia U17 bisa lolos jika mampu menang atas Panama dan merebut 1 poin dalam salah satu laga kontra Ekuador atau Maroko. Memang tidak mudah, namun itu memungkinkan. Panama sudah 3 kali lolos Piala Dunia U17. Catatan terbaik mereka hanyalah bersaing hingga babak 16 besar. Alasan kuat timnas Indonesia bisa jadi ancaman serius bagi tim raksasa. Fakta menarik datang dari timnas Indonesia yang bisa menjadi ancaman serius bagi tim-tim raksasa Asia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia memang tengah gencar mendatangkan sederet pemain keturunan guna memperkuat skuad Garuda. Sejauh ini, timnas Indonesia telah memiliki sederet pemain naturalisasi. Namun belum pernah sekalipun timnas Indonesia bermain dengan full squad naturalisasi. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada talenta kiper-kiper lokal yang sangat mumpuni, gawang Indonesia akan lebih aman jika diisi Emil Audero Mulyadi. Dengan kemampuan dan pengalamannya bermain di level teratas Italia, Emil Audero adalah orang paling cocok untuk berdiri di bawah mister gawang Indonesia. Sementara di posisi bek tengah, kombinasi Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Joy Itzes adalah komposisi terbaik timnas Indonesia saat ini. Seperti diketahui, Sintayong kerap menggunakan formasi 3 bek. Dengan kombinasi 3 pemain ini, timnas Indonesia diprediksi mampu meredam setiap serangan dari tim-tim kuat termasuk Jepang dan Korea Selatan sekalipun. Dengan pengalamannya, Jordi Amat yang akan menjadi leader di lini pertahanan. Di posisi fullback, Indonesia memiliki Sandy Walsh di kanan dan Saini Patinama di kiri. Keduanya adalah pemain yang memiliki atribut lengkap sebagai seorang fullback modern. Kemampuan bertahan yang baik serta bisa juga membantu penyerangan. Kemudian di lini tengah, trio Mark Locke, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand adalah opsi terbaik. Mark Locke dengan gaya jelajahnya yang sangat luas, Ivar Jenner dengan visi bermain yang sangat baik, serta Marcelino Ferdinand dengan gaya permainan yang stylish. Dengan kombinasi 3 gelandang ini, timnas Indonesia tentu memiliki variasi permainan yang sangat kaya. Sementara gelandang asli Heerenveen, Tom Haid juga bisa dimasukkan jika berhasil dinaturalisasi. Terakhir di posisi penyerang ada nama Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Keduanya merupakan striker cepat dengan kemampuan menggiring bola dan daya jelajah yang tinggi. Karakteristik itu sangat sesuai dengan skema permainan Sintayong yang kerap mengandalkan counter pressing.